وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah di pelajaran tafsir yang lalu kita membahas dua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 224 sampai 225 berkenaan dengan masalah sumpah. Dan kita sudah merinci jenis-jenis sumpah itu bagaimana. Dan sumpah yang seperti apa yang bila dilanggar oleh orang yang bersumpah dia harus membayar kafarat. Jadi tidak semua jenis sumpah itu kalau dilanggar dibayar kafarat atasnya. Tetapi ada perincian dari ulama, ada yang dibayar kafarat, ada yang tidak perlu bayar kafarat. Sebagaimana sudah kita bahas itu, alhamdulillah. Maka berikut ini ikhwah, di ayat 226 sampai 227 kita bicara contoh dari sumpah itu yang langsung Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat lanjutannya. Langsung Allah bicara tentang contohnya. Bentuk sumpah. Yang sumpah ini mesti dijalankan oleh orang yang melakukan sumpah itu. Kalau ini dilanggarnya, dia harus bayar kafarat. Menurut pendapat jumhurul ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam hal ini memiliki dua pendapat. Qaulan. Al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Ucapan yang lama dan ucapan yang baru. Di ucapan yang lama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu beranggapan yang seperti ini tidak perlu bayar kafarat. Tapi di ucapan beliau pendapat terbarunya, Al-qaulul jadid, Al-Imam Syafi'i mengatakan ini bayar kafarat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Masalah apa itu ikhwah? Yang kalau ini dilanggar bayar kafarat. Dan kalau ini diucapkan, ini harus dijalankan. Itulah dia firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim." Untuk orang-orang yang melakukan ila. Ila kepada istri-istri mereka. Mereka harus menunggu selama 4 bulan. Fa'infa'u, kalau mereka kembali lagi, yakni mau membatalkan ilahnya setelah sampai masa menunggunya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tetapi wa in azamut talaqa, kalau mereka bertekad mau talak, cerai, sesungguhnya fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu segala sesuatu. Kata ulama, ini contoh untuk kasus yang diceritakan Allah tentang masalah al-aiman. Sumpah-sumpah yang kita lakukan kepada Allah. Salah satu contohnya ila. Ila itu adalah seorang suami memboikot istri. Kenapa kita katakan itu secara umum? Sebab memang ikhwanna, aktsaru ahli ilm, mayoritas, kebanyakan ahli ilmu berpendapat ila itu spesial kasusnya suami bersumpah atas nama Allah memboikot istri, tidak menggaulinya. Bab itu saja, jima. Itu aktsaru ahli ilm. Tetapi fariqun minhum, sekelompok dari ahlul ilm berpendapat lain. Termasuk ila, suami memboikot istri dengan tidak mencakapi. Enggak diajak bicara. Wah, ini termasuk ila. Enggak ditegur, enggak ada tegur sapa. Kalau suami sudah bersumpah ingin memperlakukan istri begitu, jatuh dia ke hukum ila. Ini salah satu dari bentuk yang terjadi di perjalanan rumah tangga. Biasa itu, mungkin ada pertengkaran antar mereka, ada selisih faham. Suami mutuskan. Dia sebut masa tertentu misalnya. Karena ila ini menurut pendapat tengah-tengah di antara dua pendapat. Kalau pendapat yang satu beranggapan yang namanya ila itu tidak bisa tidak kecuali harus 4 bulan setidaknya. Bayangkan 4 bulan. Jadi kalau sudah kita bilang, saya nggak akan menggaulimu demi Allah, ila itu 4 bulan setidaknya. Paling sedikit itu 4 bulan nggak boleh menyentuh istri. Di pendapat yang satunya beranggapan nggak mesti ada ukuran waktu. Kapan saja kita mau berkata berapa lama. Sedangkan pendapat yang tengah-tengah mengatakan kedua-duanya bisa. Bisa suami itu menentukan mau sekian bulan, silahkan. 4 bulan misalnya. Atau kurang dari itu, silahkan. Begitu ikhwah. Itulah ila dalam hukum Islam. Suami bilang, saya berjanji, bersumpah atas nama Allah, saya nggak akan menggauli kamu sampai masa tertentu. Itu berarti paling lamanya 4 bulan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi paling sedikit, paling lamanya 4 bulan. Kalau dia bilang sampai masa tertentu, berarti itu ikut aturan sebagaimana kata ayat Allah ini, tarabbusu arba'ati ashhur. Itu 4 bulan. Demikianlah ikhwah tentang masalah al-ila dalam pandangan Islam. Ya ini sumpah ini. Sumpah suami atas nama Allah. Istrinya tidak dia sentuh. Kalau niat dia itu mengucapkannya dalam bab spesial tidak menggauli. Tapi tetap ngajak bicara, tetap bercanda misalnya. Jadi hanya bab kasusnya al-jima. Atau dia maksudkan menyeluruh. Boikot total. Itu yang pernah terjadi. Dilakukan Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Syahran. Sebulan. Ini juga diantara dalil ulama yang beranggapan sebulan tuh bisa. Nggak mesti 4 bulan. Akan tetapi ikhwah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari membantah ini. Kata beliau yang dibuat Rasulullah itu bukan ila. Memang kayaknya bentuknya al-ila. Sehingga judul-judulnya pun dalam pembawaan hadis itu disebut ila. Rasul mengila istrinya. Tapi bukan ila seperti menurut fuqaha. Yang harus 4 bulan setidaknya. Tapi yang Rasul lakukan itu ila
bentuknya seperti ila, hakikatnya sumpah biasa, nggak niat ila begitu. Itu jawaban Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beliau lebih cenderung mengambil pendapat mengila istri itu paling tidak 4 bulan. Kalau niat kita mengila 4 bulan, itu dipilih beliau. Adapun hadis ini kata beliau ini bukan ila seperti yang dimaksudkan para fuqaha. Walaupun judulnya Rasulullah mengila istri-istri beliau syahran, 1 bulan. Pernah kok? Di kajian awal bulan saya pernah bawakan riwayat ini. Ketika Rasulullah pulang ke rumah Aisyah di hari ke-29. Aisyah ingatkan, belum 30 hari ya Rasulullah. Kamu bersumpah 1 bulan. Kata Rasul, iya. Bulan ini 29, kata Rasulullah. Tidak sampai 30 hari. Begitu para ikhwah yang saya muliakan. Seputar polemik penentuan masa muddah, masa ila. Naam, maka pendapat yang kuat insyaallah, kalau kita mengatakan mutlak, berarti ila ini berlaku 4 bulan setidaknya. Kalau kurang dari 4 bulan kita mau menggauli istri, kita bayar denda kafarat sumpah. Kita sudah bahas apa saja itu kafarat sumpah, sahih? Bayar itu kafarat sumpah. Nah, dan kalau lebih dari 4 bulan belum juga istri digauli, kita akan bahas hukumnya di ayat ini insyaallah. Bagaimana ketentuan hukum syariat? Kata Syekh, wa hadza minal aimanil khassah bizzaujah. Nah, ini kata beliau termasuk sumpah-sumpah khusus terhadap istri. Kasusnya spesifik ini, terkait suami istri. Fi amrin khas, urusannya pun khusus. Wa huwa halfuz zauj ala tarki wat'i zaujatihi mutlaqan aw muqayyadan. Itulah dia kata beliau, sumpah suami meninggalkan hubungan dengan istrinya secara mutlak atau terkait. Yakni mutlak atau ada kaitnya, dikaitkan dengan kejadian sesuatu. Itu ilah. Jadi kalau suami bilang, bila kamu begini, katanya, bila kamu begini, saya tidak akan menyentuhmu. Itu ilah, ikhwah. Ketika dilanggar istrinya, kait suami berlaku itu. Kalau suami bilang begitu, bila kamu buat begini, saya nggak akan sentuh kamu. Itu berarti setidaknya 4 bulan. Bayangkan. Dalam bab ini, ikhwah, nggak berlaku pengecualian orang lagi marah berat. Nggak, jatuh ilah. Beda sama talak. Makanya dinasihatkan ulama dalam pembahasan kita khusus tentang suami istri. Kalau lagi marah memang ikhwah yang saya muliakan, kita jaga lisan. Kita jaga bicara. Kalau sampai kita lepas bicara, kita nggak bisa beralasan lagi. Kita bilang kita sudah dalam posisi marah, lagi marah berat. Jadi lepas cakap, nggak bisa. Kalau kita udah bersumpah atas nama Allah, kita bilang nggak saya sentuh kamu, ilah jatuh. Nah, jatuh berarti 4 bulan. Setidaknya 4 bulan, ayyuhal ikhwah. Kita nggak boleh sentuh istri. Kalau mau menyentuhnya sebelum 4 bulan, bayar denda, kafarat, sumpah. Nah, makanya kita hati-hati. Problematika rumah tangga itu banyak. Tapi seorang muslim dengan keilmuannya tentang Islam ini tentu tidak sembarangan bicara. Itu akan menyebabkan petaka dalam perjalanan rumah tangganya. Sehingga kata Syekh, bi'aqal min 4 ashur au aksar. Apakah dia ingin kalau dikaitkannya atau disebutnya masa kurang 4 bulan atau lebih? Karena Syekh cenderung ke pendapat yang bebas ilah itu. Artinya setidaknya menunggunya itu 4 bulan. Jadi kalaupun kurang, boleh. Kalaupun mau dia kurang, boleh. Begitu menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di. Naam para ikhwah rahimakumullah. Faman ala min zaujatihi khassah. Barang siapa mengilah istrinya secara khusus.
Fa in kana liduni arba'ati ashhur fa hadha mithlu sa'iril aiman. Jadi kalau dia mengilah istrinya itu kurang dari 4 bulan, liduni arba'ati ashhur, itu kasusnya kayak mana sumpah lainnya. In hanasa kaffara, kalau dia langgar, bayar kafarat. Nah, begitu, bayar kafarat. Wa in atamma yamina fala syai'a alaih. Kalau disempurnakannya sumpahnya itu, tidak ada apa-apa atasnya. Boleh saja, memang begitu harusnya. Tahankanlah itu. Dia harus tahankan itu. Kalau dia berkata, demi Allah saya akan tinggalkan kamu, dalam arti boikot kamu. Jika niat dia secara menyeluruh, tidak bicara, tidak berhubungan dan seterusnya, ya betul harus pergi. Kayak Rasulullah buat kepada istri-istrinya. Tinggalkan betul. Nah ini ikhwah, aturan dalam agama kita. Walaysa li zaujatihi alaihi sabil. Istri. Tidak ada jalan untuk nuntut suami. Tidak ada. Memang itu dalam Islam hak suami itu. Salah satu bentuk jalan yang bisa ditempuh ketika memuncaknya problematika rumah tangga. Ila. Istri nggak bisa menuntut. Nggak bisa terus meminta cerai misalnya, dalam arti ketika dia melihat suami mengilah dalam tempo 2 bulan dia minta cerai misalnya. Nggak bisa ikhwah. Nggak ada sedikit pun. Li'annahu milkuhu arba'ata ashhur. Karena itu hak dia 4 bulan itu. Dia punya kuasa sepanjang waktu itu untuk menyatakan tidak berhubungan sama istri. Istri tidak bisa nuntut. Begitulah para jemaah rahimakumullah. Tetapi wa in kana abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur. Tapi kalau ilahnya itu maksud dia selamanya atau melebihi 4 bulan. Suami ini udah marah berat ini. Sampai-sampai keluar cakapnya, demi Allah saya nggak akan gauli kamu selamanya. Bagaimana rumah tangga tanpa pergaulan suami istri? Demi Allah saya akan tinggalkan kamu, tidak saya gauli kamu, atau tidak saya mau serumah denganmu setahun lamanya. Kalau melebihi 4 bulan, duribat lahu muddatu arba'ati ashhur min yamini. Idza talabat zaujatuhu zalik. Maka dijadikan yang berlaku itu dari ucapan dia 4 bulan dari sumpah dia. Kalau itu dituntut istrinya. Dalam bab ini istri boleh nuntut. Nggak terima kalau lebih 4 bulan. Tapi kalau masih dalam kurun waktu 4 bulan, hak suami mengilah istri. Kalau ada suami bilang nggak akan saya nafkahi kamu setahun. Itu hanya berlaku 4 bulan ya kuah. Kalau udah lewat 4 bulan, nanti akan ada Allah atur bagaimana seharusnya. Iya. Nggak bisa ya kuah. Nggak bisa kita tinggalkan istri suka-suka kita. Ini hak saya suami. Saya mau putuskan menghukumnya tidak saya gauli setahun. Umpamanya. Atau saya putuskan saya nggak nafkahi. Saya nggak satu rumah, nggak satu tempat tinggal dengannya. 8 bulan. Wah, itu dilarang Islam. Berlakunya 4 bulan. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu haqqun laha fa idza tammat amara bil fai'a wa huwa al-wat'u. Itu hak baginya. Ada hak kan? Suami istri itu punya hak. Suami ada hak atas istri. Istri ada hak atas suami. Mereka itu kayak ibarat badan sama baju. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah bahasakan itu. Istri itu kayak baju kalian, mereka kayak baju kalian, kalian kayak baju mereka. Udah nggak betul rumah tangga. Ada suami nggak pula mencerai, nggak pula menafkahi. Nggak betul itu. Itu namanya semena-mena, semaunya, dan itu tidak dibolehkan di agama kita. Itu haram. Para jemaah rahimakumullah. Kalau udah sempurna 4 bulan. Allah perintahkan dengan perintah al-fai'ah. Fa'in fa'u. Itu kata sindiran itu, kata Ibnu Katsir. Kata sindiran untuk maknanya bergaul hubungan suami istri. Yaitu kata beliau al-wat'u. Fa'in wati'a fala syai'a alaihi illa kafaratal yamin. Kalau udah sempurna ya sudah selesai.
Tapi kalau dia langgar itu, ya nggak ada baginya hukuman kecuali bayar kafarat sumpah. Yani sebelum 4 bulan dia langgar, khalas. Dia nggak kena dosa, tapi bayar kafarat sumpah. Tapi kalau 4 bulan lebih, nggak ada dosa bagi dia. Artinya nggak ada apa-apa. Kafarat pun nggak. Habis sudah. Masa ilah itu. Wa inimtana'a ujbira 'ala talaqi. Tapi kalau dia juga nggak berhubungan sama istri, udah 4 bulan, tetap diabaikannya, maka ikhwah, dipaksa untuk mencerai. Nah, dalam kasus ini istri berhak nuntut cerai. Udah nggak betul ini, 4 bulan, juga nggak berkesudahan mengilaknya. Ketahuilah ikhwah, Umar bin Al-Khattab dalam riwayat yang sahih itu pernah memutuskan ketika beliau mendengarkan di masa pemerintahan beliau sering keluar rumahnya berjalan di kota Madinah, patroli sendirian. Ada khalifah, nggak ada pengawalan. Nah, khalifah Islam itu beliau jalan. Subhanallah, subhanallah. Banyak riwayat menunjukkan tawadhu'nya Umar bin Al-Khattab. Iya, nggak mewah-mewah minta dilayani sebagai pemimpin. Sampai pernah satu riwayat ketika seorang pembawa berita ikhwah mau menyampaikan kemenangan tentara Islam, Umar menunggunya di perbatasan di ujung kota Madinah. Datang ini penunggang kuda dengan tergopoh-gopoh memacu kudanya sampai dilewatinya Umar dan dipanggil Umar, ditanya Umar, apa kabar yang kamu bawa? Padahal niat orang ini mau nyampaikan ke khalifah kabar ini. Diliriknya Umar, dilihatnya tidak kenal dia. Dia bilang, kaum muslimin menang. Umar senang, bahagia, sudah berlalulah pengendara kuda ini ya ikhwah. Akhirnya Umar jalan masuk kota. Pengendara kuda ini bingung, mana khalifah mau disampaikan kabar ini. Ternyata orang negur dia tadilah khalifah. Itu Umar bin Al-Khattab. Nah, di kasus ini ya ikhwah, beliau jalan di kota Madinah. Ketika beliau berjalan, beliau dengarkan ada seorang wanita di dalam rumahnya sedang bersenandung mengucapkan syair. Wanita ini suaminya pergi jihad. Begini bunyinya ikhwanna. Fatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arraqani alla khalila ula'ibuh. Fawallahi laula Allah anni uraqibuh. Laharraka min hadas sarir jawanibuh. Ini wanita bersenandung. Sungguh terasa panjang malam ini sampai begitu kelam ujung-ujungnya. Artinya begitu lama rasanya melewati malam. Sulit terpejam mataku ini karena tidak ada di sebelahku sang kekasih, yakni suami yang biasa aku bercumbu dengannya. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang kupandang mengawasiku, pasti akan bergerak ujung-ujung ranjang ini karena laki-laki lain mengisinya. Umar dengar itu ikhwah, berpikir, ini perlu ditanya ini kepada perempuan, para istri, berapa lama tahan ditinggal suami? Umar tanya kepada Ummul Mukminin Hafsah, anaknya. Ditanya Umar, berapa lama kalian tahan ditinggal suami? Kata Hafsah, 4 bulan atau 6 bulan. Itulah paling maksimal sudah. Istri ditinggal suami, bisa bertahan dia. Itu normalnya. Tapi kalau dipaksa-paksa ya bisa berbulan-bulan. Normalnya hasrat perempuan. Supaya jangan ada yang bilang, tapi istri saya bisa 2 tahun saya tinggal. Ya antum paksa pula. Hah? Diiming-imingi ya demi ini demi itu, iyalah syukur bukan istri nakal. Antum safar anak tambah nanti. Bukan nggak mungkin, kejadian sudah banyak ikhwan. Maka jangan pernah, wallahi ya ikhwah, kalau untuk urusan duniawi jangan pernah cerita cari makan ninggalkan istri tahunan. Ceritanya cari makan cuma. Hah? Jadi TKI umpamanya. Itu nggak ada dalam Islam itu. Bagaimana itu? Darurat kan? Nggak ada kerja di negeri ini.
Sampai istri ditinggal bertahun. Tanpa diberi nafkah batin, lahir. Tidak diberi nafkah lain ilmu yang dia butuhkan. Kemana pemikiran ini? Umar sampai berkata mendengar jawaban Hafsah. Kalau begitu nggak akan kusuruh tentara itu berjihad melebihi waktu itu. Maksimal 6 bulan. Karena itu yang ditahan para istri. Bisanya mereka, kata Hafsah, 4 sampai 6 bulan. Demikianlah para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah 4 bulan, tetap suami nggak menggauli istri, udah habis 4 bulan. Itu dipaksa, kamu cerai saja sudah. Biar dia bisa berlaki lain, kan begitu. Biar bisa bersuami dia lagi sama orang lain, cerai. Karena dia cukup lama nanti itu. Udah cerai, nunggu masa iddah lagi. Ujbiru ala tolak, fa inim tana'a talaqa alaihil hakim. Nah, kalau nggak mau juga dia, hakim menceraikan. Keputusan hakim. Tak usah suami mau cerai, tak usah. Hakim menceraikan. Hakim ikhwah yang ngambil keputusan. Menceraikan hubungan suami istri itu. Begitu para ikhwah. Karena udah 4 bulan itu nggak normal sudah. Kok tidak digubris istrinya, nggak dinafkahi. Ini kasus ilah ya. Tidak semua kasus suami berpisah sama istri. Nggak begitu. Ini kasus ilah. Tapi kalau kasus kayak yang banyak di masyarakat kita terjadi. Seorang si istri ditinggal suami ke luar negeri. Sekian tahun misalnya. Setahun, 2 tahun. Terus istri berdalih dengan ayat ini. Pokoknya udah lebih 4 bulan kan. Udah bisa aku berlaki lagi. Wahada haram. Beda masalah. Ini kasus ilah. Kalau kasus perempuan kehilangan suami. Nggak jelas rimbanya. Itu dalam riwayat sahih sih nggak ada solusinya memang. Dari hadis ya. Tapi dari asar sahabat ada. Ini ilmu penting untuk kita tahu. Suami yang meninggalkan istri nggak jelas rimbanya. Imro'ah al-mafqud. Babnya itu bab imro'ah al-mafqud. Yang kehilangan suami. Dalam riwayat sahih. Walaupun sahihnya dengan dukungan-dukungan. Syawahid. Kita dapati dalam kitab Mustadrak. Dalam kitab Muwatta Imam Malik. Naam. Dan kitab Musannaf Abdul Razak. Teriwayatkan. Asar dari Umar ibn al-Khattab. Dan Utsman ibn Affan. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua sahabat ini memutuskan. Kalau ada wanita kehilangan suami. Tidak tahu dia rimbanya. Maka masa menunggu. Untuk boleh dia memutuskan bersuami lagi yang baru. Itu 4 sinin. 4 tahun. Bukan sebentar ya. 4 tahun. Ini kasusnya suami nggak jelas ya. Lain kalau suami positif sudah positif misalnya suaminya kecelakaan cuma nggak ditemukan mayatnya misalnya. Udah positif terkena kecelakaan pesawat, penumpang pesawat yang pesawat itu cemplung ke laut, nggak ada kabar. Suaminya hidup apa enggak? Ditunggu-tunggu sudah sampai setahun enggak mesti 4 tahun kasus begini. Karena jelas gambaran musibah itu menimpa suaminya nyata. Tapi kalau enggak jelas rimbanya, keluar negeri enggak pulang-pulang. Enggak ada kabar, enggak ada apa. Itu 4 tahun. Plus masa iddah. Ditambah masa iddah lagi, dia harus menahan diri. Tambah 4 bulan 10 hari. 4 ashuri wa ashra. Udah 4 tahun berarti dah habis masa penantian istri. Lalui masa iddah, kata Umar ibn al-Khattab dan Utsman bin Affan. 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Begitulah para ikhwah. Jadi kalau udah 4 bulan memanglah. Kalau bab ilah ya. Enggak juga suami merujuk istrinya. Menggaulinya. Juga enggak mencerai. Hakim mutuskan cerai. Ya enggak bisa wanita dibiarkan begitu saja. Nah, jadi ini solusi Islam. Naam. Walakinnal fai'ah warruju' ila zaujatihi ahabbu ila Allah Ta'ala. Tapi kembali berhubungan, rujuk sama istri itu lebih Allah suka. Memang 4 bulan udah cukup lama lah itu. Masa nggak rindu sama istri?
Hah? 4 bulan sudah. Semarah-marah kita kalau kasusnya tidak istilahnya yang sangat berat. Itu 4 bulan sudah reda lah, sudah kelamaan pun. Iya. Emosi itu kan memuncak di masa kasus itu. Kadang nggak usah sampai 4 bulan, sehari aja udah turun. Sehari. Tapi Islam putuskan 4 bulan setidaknya. Hukuman, jadi nggak mudah-mudah menghina istri. Bersumpah atas nama Allah, nggak menggaulinya, nggak asal-asal. 4 bulan. Nah, jadi kalau udah 4 bulan pun nggak juga disentuh istri itu. Ini kan udah nggak betul. Dicerai ya sudah. Tapi Allah lebih suka kita kembali merujuk istri. Begitu. Maka Allah berkata, فَإِنْ فَاءُوا أَيْ رَجَعُوا إِلَى مَا حَلَفُوا عَلَى تَرْكِ وَهُوَ الْوَطْءُ. Kalau mereka merujuk lagi yang mereka bersumpah waktu itu meninggalkannya, yaitu berhubungan badan sama istri, Allah Ta'ala فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. Allah Maha Pengampun. يَغْفِرُ لَهُمْ مَا حَصَلَ مِنْهُمْ مِنَ الْحَلَفِ بِسَبَبِ رُجُوعِهِمْ. Allah ampunkan apa yang mereka sudah bersumpah waktu itu. Untuk mereka tidak berhubungan sama istri, Allah ampunkan dengan sebab rujuk balik. Udah Allah maafkan sudah. Allah suka kali damai lagi. Allah senang kali kalau orang bertikai suami istri itu rujuk lagi. Senang kali Allah. Itu tafsirnya kata beliau. Dan ini tafsir fa'u itu artinya berhubungan suami istri. Itu tafsir dari Ibnu Abbas dan mayoritas mufassirin. Ibnu Abbas menafsirkan begitu, al-jima'. Al-fai'ah al-jima' kata beliau. Itu dari Ibnu Abbas, terjemahanul Quran. Begitulah ikhwah. Memang Allah lebih senang damai, tidak ribut-ribut. Dalam segala hubungan di muka bumi ini, Allah suka itu damai. Dan itu memang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah supaya berbuat kedamaian di muka bumi ini. 6. Allah Rahim haitsu ja'ala li aymanihim kafaratun wa tahillah wa lam yaj'alha lazimatan lahum ghairu qabilah lil infikak. Allah penyayang. Allah menjadikan sumpah-sumpah mereka itu ada kafaratnya, ada untuk menebusnya biar halal. Kalau mereka mau langgar, boleh bayar ini kafarat sumpah. Rupanya enggak tahan. Gayanya aja marah-marah awal mengilah ya. Baru sebulan sudah goyang sudah. Ya sudah bayar kafarat sudah. Subhanallah. Indah betul agama ini. Bayar kafarat kata Allah Ta'ala. Boleh. Begitu pula ikhwah. Allah enggak jadikan harus dipegang itu. Enggak bisa diterima jalan keluar untuk berlepas dari ilah. Enggak gitu Islam. Oh kamu udah ngomong. Udah berkata sampai 4 bulan saya akan jauhi kamu kepada istrimu. Kamu harus jalani itu. Enggak. Kamu boleh tebus untuk membatalkan sumpah itu, bayar kafarat. Boleh. Itulah Allah sayangnya ke kita. Rahimun bihim aydan haitsu fa'u ila zaujatihim wa hannu 'alaihinna wa rahimuhun. Allah juga penyayang kepada hamba. Allah jadikan mereka kembali ke istri-istri mereka. Sudah melumer marahnya. Sudah mereda emosinya. Dan mereka kembali rindu, kangen sama istrinya dan menyayanginya. Subhanallah. Jadi luar biasa Islam itu. Allah buat strategi hukum supaya manusia ini bisa baik lagi sama istrinya. Di kasus ilah itu dia aturannya. Sama kayak kasus talak. Kalau ikhwah ingat, wanita ditalak oleh suami, itu kan tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh itu. Suami pun tidak boleh ngusir. Tidak boleh pulangkan ke orang tua, mertuanya. Tidak boleh itu. Ayat melarang itu. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan dikeluarkan istri itu dari rumah. Jangan dipulangkan, bertengkar, ribut-ribut, pulangkan ke mertua. Dan jangan pula istri itu lari dari rumah suami karena pertengkaran itu. Nggak boleh. Kecuali mereka berbuat kekejian yang nyata. Begitu ikhwah. Kenapa? Ulama memberikan hikmah daripada aturan Allah ini. Karena namanya di rumah itu tetap ikhwah. Jauh lebih baik, lebih memudahkan
kemungkinan terjalin kembali hubungan komunikasi suami istri. Tapi kalau udah jauh, aduh. Tambah pula lagi selentingan berita yang dibumbui. Begini komentar istrimu. Istri pun dengar begini kata suamimu. Kadang iya entah tidak, nggak tahulah sudah. Makin memanas hati, khalas ujungnya cerai. Inilah baiknya hukum kita ini, luar biasanya hukum Allah ini. Supaya kita semua betul-betul tunduk, karena hukum ini yang terbaik bagi manusia. Wa in azamut talaq. Tapi kalau memang udah azam mau talak, udah ditahan-tahan 4 bulan kok juga misalnya enggak juga luluh hatinya. Bertekad mau cerai, ai imtana'u minal fai'ah. Ya ini mereka mencegah diri untuk menggauli istri. Udah habis masa waktu ila 4 bulan. Kok mantapnya ini cerai ini, enggak juga ada rasa rindu sama istri. Enggak juga ada terfikir mau balik sama istri. Fakana zalika dalilan ala raghbatihim anhunna. Itu bukti. Berarti suami sudah benci sama istri. Udah berazam cerai kan udah benci. Udah sampai dikasih tempo 4 bulan. Masih tetap mau berlanjut. Berarti ya cerai. Berarti memang udah raghbah. Raghbah anhun. Raghibaan. Kalau raghibah ketemu dengan an artinya benci. Tidak suka lagi berarti kalau begitu. Wa adamu iradatihim li azwajihim, tidak ingin lagi sama istri mereka. Wa hadza la yakunu illa azman 'ala talaq. Ini tidak terjadi kecuali memang tekad mencerai yang ada. Khalas. Ya kalau memang seperti itu ikhwah, ya dalam Islam memang dihalalkan. Kalau udah yakin kali, udah berpikir matang, memang yang terbaik itu, khalas. Enggak ada masalah ikhwan. Asal tidak buru-buru aja memutuskan cerai itu. Karena kebanyakan nyesal yang ada. Tapi kalau udah sepanjang ini masa penantiannya cukup sudah. Berarti memang sudah nggak ada rasa cinta. Sudahlah. Maka cerai itu mungkin jalan terbaiknya. Begitulah para jemaah. Fa in hasala hadzal haqqul wajib minhu mubasyarah wa illa ajbarahu al-hakim alaihi aw qama bihi. Ya kalau terjalani hak wajib ini langsung baguslah. 4 bulan nggak juga dirujuk cerai. Amanlah sudah. Cocok itu. Tapi kalau nggak mau juga dia, suami ini, nggak menggauli, nggak juga mencerai, digantung aja begitu, status istri. Ini hakim yang maksa. Cerai kan? Atau hakim yang mutuskan cerai. Nah, pengadilan. Begitulah kesimpulan hukum ila ini, para ikhwah. Makanya para jemaah rahimakumullah, Allah katakan, fa innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha tahu, fihi wa'idun wa tahdid lima yahlif hadzal half wa yaqsud bidzalikal madarrah wal masyaqqah. Di sini di kalimat Allah maha mendengar, maha tahu, ini ancaman, ini hardikan ke siapa saja yang bersumpah dengan kasus ini dan ditujukannya dengan sumpahnya mengilah itu bikin madarat, bikin susah istri. Allah ancam ini. Jangan kayak gitu niatnya. Tidak boleh. Hati-hati. Allah itu nggak bisa dibohongi. Sengaja dia biar tahu rasa perempuan ini. Udah benci kali, udah gitu membahasakannya. Bukan istri saya ini, perempuan ini. Nah, itu udah benci kali sudah. Membahasakan nggak sudi lagi bilangkan istri. Perempuan ini biar tahu rasa. Saya gantung terus ini sepanjang hidup. Biar berstatus tak jelas. Nah ini nggak boleh. Allah marah. Nggak boleh itu. Kalau udah 4 bulan istri boleh ngadu ke pengadilan. Kok suami juga nggak memberi kejelasan mau dirujuk apa ditalak, dicerai. Nah, hakim berhak manggil suami. Ajukan surat pemanggilan. Supaya mencerai istri. Nggak juga suami menggubrisnya. Pengadilan memutuskan nikah mereka dihapuskan. Demikianlah ikhwanna rahimakumullah. Luar biasanya hukum Islam ini. Hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keterangan kepada kita. Kepastian. Bahwasanya memang sumpah itu dimuliakan di agama. Tidak sembarangan dilanggar. Ini kan satu contoh sumpah. Sumpah khusus ini. Dinamakan ila. Dalam bahasa yang terkait dengan hubungan suami istri itu namanya ila. Sumpah antar suami istri itu ila. Dan ini hanya terjadi suami ke istri. Nggak bisa berbalik ya ikhwah.
Nggak bisa suami istri ke suami, enggak. Ini khusus suami ke istri. Nah, begitu. Suamilah mengilah istri. Nah, ini 4 bulan. Kalau lebih 4 bulan harus ada kepastian. Merujuk apa mentalak, mencerai. Kalau kurang 4 bulan mau dibatalkan sumpah itu, bayar kafarat. Menebus sebagaimana kafarat sumpah. Para ikhwah yang saya muliakan, kemudian Allah katakan, kemudian Syekh katakan, wa yustadallu bihadhil ayah. Diambil dalil dari ayat ini. Ala anal ila khas bizaujah. Ini dia. Ila khusus itu terhadap istri. Itu dia. Suami ke istri. Karena Allah berfirman, min nisaihim, dari istri mereka. Artinya khusus pula suami ke istri dan juga nggak bisa suami seorang laki-laki ke orang lain, nggak bisa. Ke istrinya aja bisanya. Nggak bisa kepada adiknya, ibunya, nggak bisa. Karena dari pendapat yang mayoritas ulama kan mengatakan ilah ini kasusnya meninggalkan hubungan suami istri. Ya, itu berlaku ke istri lah. Mana pula ke adik, ke kakak, ke ibu, kan nggak mungkin itu. Nggak ada faedahnya kalau begitu. Walaupun menurut pendapat lainnya, menurut pendapat lainnya ada yang bisa menganggap ilah itu bisa boikot selain urusan jima. Namun tetap pendapat itu kalau kita kaji lebih dalam, ya jima udah termasuk. Namanya udah boikot total. Baik bicara, baik tegur sapa, segalanya. Ya sudah termasuk. Jima dakhil sih, kata ulama. Masuk itu. Begitulah para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala wujubil wat'i fi kulli 4 ashhurin marrah. Ini juga bukti kata Syekh Sa'di. Wajib suami istri. Paling tidak. yakni batasan maksimal. Itu jangan lebih. Itu kata beliau, wajib berhubungan suami istri setiap 4 bulan sekali. Artinya walaupun nggak pernah berhubungan, tapi jangan melebihi 4 bulan. Wah, itu istimbat tafsirnya. Lihat, ala wujubil wat'i fi kulli 4 ashhurin marrah, li'annahu ba'dal arba'ah yujbar imma 'ala al-wat'i aw 'ala at-talaqi wa la yakunu dzalika illa li tarkihi wajiban. Iya. Sebab ikhwah, kalau sudah 4 bulan, tadi kan kita lihat, dipaksa suami itu menggauli istrinya. Coba, dipaksa atau dicerai. Kok bisa begitu? Karena suami ini sudah meninggalkan yang wajib. Jadi, batas maksimal suami itu enggak gauli istri, batas wajibnya, dia harus gauli itu 4 bulan. Di kasus normal pun begitu, enggak mesti masa ada ilah. Jadi paling lama istri itu enggak disentuh 4 bulan, enggak boleh lebih. Kalau udah 4 bulan wajib disentuh. Nah, jadi gimana ya kasus-kasus orang meninggalkan istri bertahun tuh gimana? Wallahi, saya enggak tahu ya. Bukan enggak ada, saya enggak tahu. Dari sisi mana pendalilan kalau ada orang mengkhususkan? Bisa bila mana disebut alasan-alasan. Dari sisi mana saya nggak tahu. Termasuklah alasan bila mana istri ridho. Dalilnya apa saya nggak tahu. Apakah bisa? Kalau istri ridho ditinggal suami bertahun-tahun, dia nggak dapat jatah nafkah batinnya dengan dalil ridho? Saya nggak tahu dalilnya. Saya nggak tahu memang. Atas dalil apa untuk berpijak bahwa ridho istri di bab seperti ini dibenarkan untuk suami meninggalkannya sekian lama, wallahu alam. Secara dalil saya nggak tahu. Tapi kalau secara perakiraan mungkin dasarnya ini kan hak dia. Kalau dia ridho haknya nggak diberikan nggak apa-apa. Itu perakiraan saya mungkin itu jawabannya. Tapi kita butuh dalil kok. Sebab kalau memang bab ridho ini bisanya menjadi suami berhak meninggalkan istri sekian tahun. Kenapa tidak Umar bin Al-Khattab menyuruh suami-suami minta ridho istri demi jihad fisabilillah, menegakkan Islam. Dan istri kenapa tidak mengikhlaskannya? Bukankah suaminya untuk membela agama Allah? Apalagi itu agama, bukan bab dunia.
Kenapa ikhwah? Karena udah memang sewajarnya batas normal wanita tuh bisa nahan tidak disentuh suami paling lama 4 bulan. Atau kata Hafsah setidaknya 6 bulan. Ini tuh bahan pertimbangan ikhwah. Tafsir ini ada ilmu lain yang tadi sudah kita singgung sebagai bahan pertimbangan untuk kita semua. Selain mengenal hukum ilah terkait dengan sumpah, kita juga tahu untuk tidak mudah-mudah berpikir meninggalkan istri melebihi masa waktu yang ditentukan dalam agama ini. Karena itu sudah hak dia. Dan ikhwan kan tahu, saya sudah pernah kaji waktu bab suami istri. Kita pernah bahas definisi an-nikah. Apa itu an-nikah? Aku. Kita sering menyebutkan, si fulan mau nikah. Ikhwan tahu itu? Itu sinonim kata, si fulan mau jima. Nikah tuh jima, ikhwan. Nikah apa kalau sampai dibiarkan bertahun-tahun? Nikah tuh sama dengan hubungan badan suami istri. Itu definisinya. Silakan lihat kitab-kitab ulama. Jadi unik, ada status perempuan dinikahi, bertahun tidak dinafkahi batin. Unik ini. Enggak nikah tuh namanya. Sebab nikah itu di antara maknanya sama dengan jima, kata ulama. Enggak ada lain kok. Makanya kita enggak bisa terima. Kecuali ada dalil yang menenangkan hati. Dalil atau akwal salaful ummah yang bisa menenteramkan hati, yang berkata kalau istri ridho bolehlah. Kalau enggak berat ikhwah. Sebab ilmu yang kita tahu kayak beginilah kondisinya. Ya. Kita butuh dalil yang menenangkan hati. Sebab ini bukan masalah kecil. Sampai-sampai kalau bukan karena takut Allah, istri-istri para mujahidin di masa sahabat hidup selingkuh itu. Lihat syair tadi. Bergerak nih ujung ranjang nih katanya. So. Itu cakap istri-istri orang-orang yang berjihad di jalan Allah di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Berpikir ke situ ada, cuma takut ada Allah mengawasi. Kalau nggak ada Allah ini habis dah. Apa hal begini dianggap kecil, dianggap mudah-mudah saja. Saya berat terima itu. Ini termasuk menyinggung juga banyaknya yang terjadi di masyarakat kita kasus tenaga kerja meninggalkan istri bertahun-tahun. Tapi kalau antum mampu keluar negeri, pulanglah 4 bulan sekali. Wajib kan? Lihat keterangan Syekh Sa'di. Setiap 4 bulan sekali harus ada menghubungi istri. Menghubungi dalam arti jima. Bukan menghubungi nelpon. SMS. Hah? Pulang, gauli itu istri. Nikah tuh untuk itu. Di antaranya dia perlu. Kalau enggak nikah namanya. Mana ada nikah? Nikah itu sama dengan jima, ikhwan. Ini ilmu penting. Jangan dalih memperbaiki ekonomi. Qanaah lah kita, ikhwan. Syukur yang ada. Di negara ini bisa cari makan. Kecuali nggak bisa lagi sudah. Sudah nggak ada pohon hidup. Nggak ada pohon tumbuh. Sudah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sudah mungkin tanah yang bisa dimakan cuma mungkin. Mungkinlah darurat mau cari makan ke negeri tetangga. Kalau masih bisa ikhwan menyuapkan nasi ke mulut kita dan anak istri, bersyukurlah. Bersyukurlah ikhwan. Rasa syukur itu yang kurang di hati kita hari ini. Kita terobsesi. Ingin ini itu, masa depan bagaimana masa depan. Ke situ kita dibuai oleh ambisi duniawi, hubbud dunia. Enggak, tapi untuk akhirat enggak setakut itu kita. Enggak sekhawatir itu. Untuk dunia wah, ngeri kali sudah. Sampai hukum pun dilabrak. Ini jelas tidak sesuai dengan syariat. Demikianlah para jemaah, para ikhwah yang saya muliakan. Pembahasan ini kita tuntaskan malam ini dari ayat 226 sampai 227. Saya berharap ini kita ingat ilmu ini. Dan ilmu ini
bertujuan memperbaiki pola pikir kita dalam bab terkait hubungan suami istri. Sumpah kita. Jaga biar hidup kita ini baik dan semakin baik dari hari ke hari. Insyaallah taala. Demikianlah, wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.